Kisah pemuda kaya yang menikahi gadis desa. Episode 95-96. Alvin memasang wajah memelas seraya berkata, "Kenapa kamu masih bertanya? Sayang, apa kamu tidak merindukanku? Apa kamu tidak menginginkanku juga?" Mendengar pertanyaan Alvin, terang saja Ana langsung mengerti apa yang diinginkan oleh cintanya. Seseorang tertentu sudah mulai berpikir yang tidak-tidak. Dasar tuan tidak senonoh. Ini kantor bukan kamar kita. Ayolah, aku merawatmu dulu, jadi jangan berpikir yang aneh-aneh. Lagi pula kamu lagi sakit. Ana mencubit pipi Alvin dan berhasil lepas dari pelukan Alvin. Tapi kamu menggodaku. Jadi kamu harus bertanggung jawab, sayang. Alvin mencoba sebisanya untuk membujuk Ana. Tapi kamu perlu diobati dulu, sahut Ana sambil membawa kotak P3K. Alvin cemberut. Untuk apa obat itu? Kalau kamu adalah obatku yang paling mujarab. Alvin mendongak ke arah Ana yang masih berdiri di depannya dengan cemberut. Dia berkata lagi, "Aku merindukanmu. Tidak bisakah kamu memperlakukanku dengan baik?" Ana tersenyum menatap Alvin. Dia menaruh kotak P3K di meja dan membungkuk ke arah Alvin. Setelah itu Ana menempelkan kedua tangannya di pipi Alvin. Alvin kaget dengan aksi tiba-tiba Ana. Dia pun mendongak ke arah Ana. Langsung saja Ana menunduk dan mencium bibir Alvin. Melihat Ana berinisiatif, Alvin pun tidak bisa menahan dirinya. Dia membalas ciuman Ana dengan lembut dan lama-kelamaan dia menjadi buas. Ana sampai kesulitan bernafas karena ciuman gila Alvin. Dia benar-benar merindukan istrinya. Setelah menyelesaikan ciuman gilanya, dia membawa Ana menuju kamar peristirahatan di sebelah ruang kerjanya. Meskipun itu di kantor, tapi kamar itu lumayan besar dan nyaman. Malam itu mereka benar-benar melepaskan rindu yang tertahan selama 1 minggu. Alvin yang sudah kecanduan dengan keindahan tubuh Ana, membuatnya melupakan kalau tubuhnya sedang terkena demam. Ana dan Alvin kembali ke rumah tepat jam 4 pagi. Mereka mandi, setelah itu sholat subuh berjamaah di ruangan yang Alvin buat khusus untuk sholat. Setelah sholat, Alvin berbalik dan memandang Ana. Ana benar-benar tidak bisa membantu dirinya ketika terpesona melihat wajah Alvin yang tampak bersinar oleh air wudhu itu. "Sayang, sebenarnya aku punya satu rahasia," kata Alvin dengan serius. Ana sedikit terkejut. "Apa itu? Apakah menurutmu aku harus tahu rahasia itu?" Menurut Ana, setiap orang memiliki rahasia yang kadang harus mereka simpan sendiri kalau itu memang untuk kebaikan. Dan kadang juga akan memberitahu seseorang yang dipercaya jika dirasa rahasia itu pantas untuk didengarnya. Alvin mengangguk. "Kamu berhak tahu. Dan maaf aku telah menyembunyikannya terlalu lama. Aku hanya takut kamu terluka dan kepikiran. Kalau begitu aku akan mendengarkannya. Sekarang katakanlah." Ana mulai penasaran dengan rahasia yang telah disembunyikan Alvin darinya. 2 tahun yang lalu di London, aku pernah mendekam di penjara selama 1 bulan. Karena dituduh memperkosa adik dari John Fahri. Alvin menarik nafas setelah mengatakannya. Mendengar cerita Alvin, Ana benar-benar kaget. Ternyata selain dari yang diceritakan oleh Eza, Alvin benar-benar mengalami masa sulit. "John Fahri yang kamu maksud apakah yang aku ceritakan?" Petik 2. Tanya Ana dan Alvin mengangguk. "Dia temanku satu kampus dan kami tidak akur. Dan sekarang dia datang ke sini untuk menuntut balas dendam. Meskipun aku dinyatakan tidak bersalah, tapi dia masih berusaha untuk menyalahkanku. Karena adiknya masih mendekam di rumah sakit jiwa. Astagfirullahaladzim. Semoga saja wanita itu cepat sembuh dan mau bersaksi kalau kamu tidak salah," kata Ana dengan penuh harap. Tapi Alvin menunduk sebelum bisa melanjutkan kata-katanya. "Kenapa?" Ana mulai penasaran. "Aku memiliki masa lalu yang buruk. Aku pernah terlibat dengan mafia dan membunuh banyak orang. Oleh karena itu selama di London, kalau tidak diingatkan oleh ibu, mungkin aku tidak akan pernah sholat karena aku malu menghadapkan wajahku pada Allah. Hingga aku kembali bersamamu meski masih malu, tapi aku ingin menjadi imam yang baik buatmu dan..." "Hentikan!" Ana menyela perkataan Alvin. Seketika itu Alvin sedikit khawatir kalau Ana tidak menerima masa lalunya. "Apa aku begitu menjijikkan? Aku tahu masa laluku membuatku tidak pantas bersanding denganmu.
Alvin benar-benar merasa buruk tapi dia tidak menyesal sama sekali telah menceritakannya pada Anna. Sudah aku katakan hentikan. Anna memperjelas kata-katanya. Alvin menatap Anna yang tanpa ekspresi dengan perasaan campur aduk. Masa lalumu bukan urusanku. Dan soal pantas atau tidaknya kamu untukku, itu Allah yang menilai. Allah sudah menutup aibmu jadi jangan ceritakan lagi. Yang penting bagiku siapa kamu sekarang. Ucap Anna dengan senyum yang begitu lembut terlukis di sudut bibirnya. Alvin merasa lega mendengar apa yang dikatakan Anna. Terima kasih sayang. Telah menerimaku menjadi suamimu. Padahal bisa saja kamu memilih Firas yang soleh. Tapi kamu tetap bertahan denganku. Mulai sekarang tolong tegur aku jika salah jalan. Dan bimbing aku untuk lebih dekat dengannya. Kalau begitu mari kita bekerja sama untuk lebih dekat dengannya. Sahut Anna sambil mencium punggung tangan Alvin. Alvin menatap lembut Anna dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak takut dengan derita perpisahan karena itu pasti akan terjadi. Tapi yang paling aku takutkan adalah jika suatu hari nanti aku melukai dan membuatmu sedih. Iya, aku tahu itu hehe, sahut Anna sambil mencubit pipi Alvin. Tanpa Alvin mengatakannya pun Anna sudah tahu kalau suaminya hanya menginginkannya bahagia. Setelah itu Anna berbaring di pangkuan Alvin sambil mendongak dia berkata, "Apa kamu punya rahasia lagi?" Alvin mengangguk. "Iya, tapi belum saatnya kamu tahu. Setelah aku menemukan jawabannya, baru aku akan memberitahumu. Semua demi kebaikanmu." Anna tersenyum. "Kalau begitu aku akan menunggu." Setelah berbincang-bincang hangat, Anna dan Alvin kembali ke aktivitas masing-masing. Anna memasak sarapan dan Alvin mempersiapkan diri untuk berangkat ke kantor. Suatu malam di London, Mila menghabiskan 1 minggu liburan sendiri di London. Malam ini dia ingin berkeliling kota London sendiri tanpa Eza. Dia pun menyamar dengan berpakaian seperti gadis remaja pada umumnya. Rambutnya yang panjang sampai pantat dibiarkan terurai indah disapu angin malam. Dia sengaja jalan kaki untuk bisa menikmati suasana malam. Namun yang tidak dia ketahui kalau bahaya mengintainya. Tanpa sadar saking asyiknya jalan-jalan Mila sampai lupa waktu. Dia baru menyadari kalau itu sudah jam 12 malam. Dia tersesat. Handphonenya mati. Dan jalanan di lingkungan itu sangat sepi. Mila benar-benar panik. Kenapa tempat ini sepi sekali? Ucap Mila sambil bergidik ngeri. Setelah itu dia memutar bola matanya ke segala penjuru tempat itu. Sayangnya dia sudah jauh tersesat karena tidak mungkin bagi kota besar sudah sepi di jam 12 malam. Mila pun mulai cemas. Dia juga lupa memberitahu Eza kalau malam ini dia keluar. Mila terus berjalan menelusuri trotoar tanpa dia ketahui kalau dia sedang berada di mana. Segera dia mengambil handphonenya tapi ternyata mati. Soalnya seharian dia gunakan untuk selfie. Halo gadis manis. Seorang lelaki sangar dan jelek dengan beberapa anak buahnya menghentikan Mila. Mereka berbahasa Inggris dengan lancar, nampak mereka orang asli sini. Mila ketakutan melihat wajah jelek mereka. Sepertinya orang-orang itu mabuk karena bau alkohol sangat menyengat di tubuh mereka. Mila mundur. Tolong jangan mendekat. Atau tidak? Haa. Kalau tidak apa? Kamu ingin berteriak? Itu percuma karena di sini lingkungan gangster, jadi jika kamu lepas dari kami maka kamu akan jatuh di tangan gangster lainnya. Lebih baik kamu menurut dan layani kami, kata salah satu lelaki itu. Celaka. Kenapa aku bisa tersesat di lingkungan ini? Bagaimana aku bisa kabur dan minta tolong jika di sini gangster semua? Mila benar-benar ketakutan. Dia merasa dunianya sudah berakhir. Wajahnya pucat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berlari. Mila pun berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Namun dia tersandung dan jatuh. Mata indahnya mulai memerah dan mengeluarkan air mata. Gadis kecil, kamu mau berlari kemana? Lelaki itu berhasil menyusul Mila dan tanpa ragu dia mengangkat Mila ke pundaknya. Mila meronta-ronta sekuat tenaganya sambil menangis dan berteriak meminta pertolongan. Lelaki itu sampai kehilangan kesabaran mendengar teriakan dan perlawanan Mila. Diam kamu gadis nakal. Tolong lepaskan aku. Aku akan meminta papaku untuk memberikan kalian uang yang banyak. Tapi jika kalian menyakitiku maka papaku pasti akan membunuh kalian, teriak Mila. Lelaki jelek itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan Mila.
Tidak lama kemudian mereka tiba di sebuah semak yang berada di dekat rumah kosong. Lelaki jelek itu pun langsung menidurkan Mila di rumput sambil tertawa bersama anak buahnya. Hahaha, gadis manis, malam ini kamu harus memuaskan kami. Mila ketakutan setengah mati. Dia terus menangis dan berusaha menghindar sambil berteriak, "Tolong, apakah ada orang di sini?" Mendengar teriakan Mila, lelaki jelek itu geram dan menampar Mila. "Au!" Mila merintih sambil memegang pipinya. Ada sedikit darah di sudut bibirnya. "Apakah kalian mau berbagi denganku?" Seorang pemuda tinggi, menggunakan setelan jas mewah. Ekspresinya sangat dingin dengan tatapan yang sangat tajam. Dia tampan tapi sayang dia terlihat sangat menakutkan. "Haha, ini milik kami. Jadi kamu harus mencari yang lain," ucap lelaki sangar yang jelek itu. Dengan tenang pemuda itu berkata, "Sayangnya aku menginginkan gadis itu. Kalau begitu kamu mencari masalah dengan gangster paling kejam di daerah ini," teriak lelaki-lelaki itu. "Aku beri kesempatan," lanjut pemuda itu. Tiba-tiba anak buah lelaki jelek itu berbisik, "Bos, bukankah dia singanya Bloods? Lebih baik kita mundur daripada berurusan dengan Bloods. Untuk apa kamu takut? Dia hanya sendirian. Tapi kita banyak, pastinya dia akan kalah. Tolong pertimbangkan lagi, bos. Apakah bos tidak pernah mendengar tentang singanya Bloods yang kejam dan tanpa ampun?" Mendengar bisik-bisik lelaki jelek itu bersama anak buahnya, Mila menjadi ngeri melihat pemuda yang baru datang itu. Tepat saat itu Mila merasa pusing. "Maheza, tolong aku. Papa, Mama." Mila takut. Kepala Mila sangat pusing. Mila menatap pemuda itu dengan wajah memelas. Dia memohon dikasihani. Dan pemuda itu pun mengerti. Dia tahu kalau Mila bukan gadis malam. Dari cara berpakaiannya dia terlihat seperti remaja biasa yang polos. Dan itu mengingatkan pemuda itu dengan adik perempuannya. Dari situ hatinya tergerak untuk menolong Mila. Apa kamu singanya Bloods?" tanya lelaki jelek itu dengan gemetaran. Pemuda itu menyilangkan tangannya ke dada sambil menatap tajam para gangster itu. "Kamu mengenalku? Kalau begitu lepaskan gadis itu." Dengan gemetaran, lelaki jelek itu memberi perintah pada anak buahnya. "Sebaiknya kita segera pergi. Aku benar-benar tidak mau berurusan dengan Bloods yang kejam." Setelah itu mereka berlari. Sedang Mila melihat pemuda itu dengan samar-samar mendekat ke arahnya. Karena rasa pusing yang teramat sangat, Mila menjadi lelah dan pingsan tanpa sempat melihat pemuda itu dengan jelas. Keesokan paginya, Mila membuka mata. Kepalanya masih terasa pusing. Dia menyadari kalau dia tidak berada di kamarnya melainkan berada di kamar super mewah. Dengan ranjang yang besar, kamar itu tampak dingin dengan cat dinding abu-abu. "Kamu sudah bangun?" Seorang pemuda duduk di sofa samping tempat tidur. Mila melirik ke arahnya. Sesaat Mila terpesona melihat pemuda tampan di depannya. "Kakak kamu. Kenapa aku di sini? Apa yang kamu lakukan semalam denganku?" Mila histeris ketika melihat pakaiannya sudah berganti. "Semalam kamu pingsan," lanjut pemuda itu sambil melirik Mila. "Aku tidak mau di rumah gangster sepertimu. Jadi tolong ampuni aku," ucap Mila seraya bangun dari tempat tidur dan berlari menuju pintu. Tapi tangannya ditarik dan tubuhnya diblokir oleh tubuh kekar pemuda itu. Kedua tangannya dikunci oleh tangan kekar lelaki itu. Melihat pemuda itu sangat dekat dengannya, jantung Mila berdetak kencang. Dia mencoba mendorong tubuh pemuda itu. Namun dia terlalu kuat. Akhirnya Mila mendongak dengan tatapan tajam. Dia berkata, "Apa yang kamu lakukan? Aku bukan gangster, tolong ingat itu. Sekarang keluarlah untuk sarapan." Setelah itu pemuda itu pergi dari kamar. Dan Mila merosot ke lantai seraya menangis dan dipenuhi ketakutan. Tidak lama setelah itu Mila keluar dari kamar dan menemui pemuda itu. Dia melihat pemuda itu duduk di sofa dengan anggun sambil membaca koran. "Nona, silahkan sarapan dulu," kata salah satu pelayan. Mila melirik pelayan itu seraya bertanya, "Siapa lelaki itu?" Mila menunjuk ke arah pemuda yang sedang fokus dengan bacaannya. Pemuda itu terduduk seperti lukisan yang indah terpajang rapi di istana yang megah. "Dia tuan kami," jawab pelayan itu dengan singkat. Mila merasa kesal karena pelayan itu tampak jutek padanya.
dia mulai merasa rumah besar dan mewah ini menyeramkan. Aku ingin menelpon sahabatku. Di mana handphoneku? Kata Mila dengan susah payah setelah dia selesai sarapan dan mendekat ke arah pemuda itu. Pemuda itu tidak meliriknya sedikit pun. Namun tiba-tiba pelayan menghampirinya. Saya sudah mengisi baterai handphone Anda, kata pelayan itu sambil menjulurkan handphone Mila. Mila menarik napas kesal melihat pemuda poker di depannya. Tanpa pikir panjang lagi dia membuat panggilan untuk Eza. Mila, kamu di mana? Aku mencarimu di hotel tapi kamu tidak ada. Aku menelponmu tapi handphonemu mati. Dari seberang telepon Eza terdengar sangat panik. Karena Mila adalah tanggung jawabnya. Kalau terjadi apa-apa sama Mila dia tidak bisa ngebayangin bagaimana mengamuknya anak padanya. Aku akan menceritakannya nanti setelah kamu menjemputku. Katakan kamu di mana sekarang. Aku tidak tahu. Tapi kamu bisa melacakku sekarang. Oke, Mila menutup teleponnya. Dia tidak mau bertanya pada pemuda di depannya lagi yang masih tak bergerak. Sumpah seumur hidup baru kali ini aku menemukan orang seperti ini. Dia tidak melirikku sedikit pun ketika melihat wanita cantik. Apakah dia robot? Batin Mila sambil menggertakkan giginya. Bersambung.